Selamat datang di channel saya teman-teman. Ini video ke-42 pembuatan toko online. Di video tutorial kali ini kita akan masuk ke halaman admin, yaitu kita akan membuat laporan pembelian ya teman-teman. Kita masuk aja dulu sini ke halaman admin. Kita ini admin, ininya admin, kita masuk aja. Kemudian di sini sebelum ke tutorialnya kita ke pembelian dulu deh. Di pembelian, di detail pembelian ini kan detail pembeliannya masih detail pembelian yang lama ya. Kalau untuk detail pembelian sekarang kan ada fitur, maksudnya bukan fitur ya, udah mempunyai data pengirimannya gitu ya. Tinggal kita ini aja rubah di halaman admin sini, di folder admin, maksudnya di detail pembelian. Kemudian di sini ini cardboardnya gak usah dikasih raw. Kalau enggak kita copy aja deh dari ini biar cepat ya. Dari pelanggan di sini. Itu kan sama aja ya di detail pembeliannya. Di pelanggan berarti yang dari table responsive ini ya. Kita perkecil aja deh gini nih. Nah, perkecil ya supaya mudah gitu. Kita copy ininya. Dan kembali lagi ke detail adminnya. Di detail admin di sini kita paste dari sini deh, nih kita hapus dulu ininya, kemudian kita paste. Nah, kemudian kita rapihin dari cut body, kursornya taruh di sini, Ctrl Shift A, Ctrl Shift X. Kemudian ini untuk data pelanggan ya, tinggal ke sini bawah untuk data pembelian. Ini untuk data pembelian kita perkecil dari sini, perkecil, kemudian kita copy, kita paste di detail adminnya di sini, berarti sampai sini kita paste langsung aja deh itu ya. Dan kita ini row-nya hapus, kemudian kursornya taruh di sini, Ctrl Shift A, Ctrl Shift X. Kemudian kita ada satu lagi ya untuk data pengiriman. Untuk data pengiriman kan sini belum ada. Ini aja call MD4 ini kita perkecil, kita copy, taruh di bawahnya sini, kita paste. Tinggal kita copy aja dari detail pelanggan. Dari detail pelanggan berarti dari table responsive ini kita copy, kita paste di sini di admin ya, detailnya admin dari sini, berarti ini perkecil tabelnya, kemudian kita paste. Nah, kita rapihin lagi, Ctrl Shift A, Ctrl Shift X, kita save, kita refresh. Oke, udah jadi ya. Tinggal apa ya, ini deh untuk yang icon ini ya, kita ganti aja deh ini iconnya biar lebih ini gitu ya, biar lebih pantas gitu ya. Pertama ini untuk icon toko online nya nih, dari sini kita ke ini untuk detail pelanggannya kita close aja. Dari mana ya, dari indeks berarti ya, indeksnya sini berarti ini nih, ini iconnya logo toko online ya, ini nih. Berarti saya mau kasih iconnya gini aja deh, store gitu ya, ini ALT. Coba kita save, kita refresh. Nah, ini untuk iconnya ya. Tapi ini kalau misalkan untuk namanya agak kejauhan nih jaraknya sama iconnya, di sini aja. Di ini yang MX ini kita, ini kan MX3 nih, kita ganti aja jadi MX2, kemudian kita save, kita refresh. Nah, kayak gini ya. Ini untuk icon dashboard, ini bener, ini untuk icon kategori produk nih sampai logo kita ganti di sini. Berarti ini icon kategori nih, saya mau kasih FA list. Kemudian ini untuk produk saya mau kasih kubus gitu ya, coba tulisannya.
Kemudian untuk pembelian berarti shopping cart ya. Untuk pelanggan berarti user, karena pelanggannya kan bukan cuma satu, berarti users tulisannya. Ini untuk logout berarti gini nih, FA sign out ALT. Kemudian kita coba save, kita refresh. Oke, udah ada ini kategori produk, pembelian, pelanggan, logo. Tinggal kita buatin satu halaman lagi deh. Ini berarti laporannya. Laporan saya kasih di atasnya logout, kita copy dari ini, dari pelanggan ya, kita paste. Kemudian ini namanya laporan. Ini juga parameternya ganti laporan. Kemudian untuk ikonnya laporan itu berarti file, kita save, kita lihat, refresh. Udah ada ya, tinggal kita buatin else if nya aja, berarti di bawah ya. Kita buatin di ini halaman produk, cari halaman pembelian deh. Ini dia halaman pembelian, kita buat di sini. Kita copy aja dari sini, paste di bawah. Kemudian ini kita ganti jadi laporan, harusnya laporan pembelian ya, pembelian. Kita copy ininya, ini kita save. Ntar dulu teman-teman, apakah di atas kita ngasih laporan pembelian? Kalau nggak salah laporannya aja deh, berarti di atas nih. Oh iya, ini laporannya aja, harusnya laporan pembelian gitu ya, biar lebih jelas gitu ya. Kita save, kemudian kita buatin di folder admin, new file, save as. Kita paste aja, tadi kan udah ngopi ya, paste. Nah, laporan pembelian.php kita save. Untuk judulnya kita ngopi aja dari kategori deh, kita lihat. Oh iya, kita copy, ini close aja, kita paste. Oke, ini berarti halaman laporan pembelian. Atau enggak, ya udah deh, nggak apa-apa ada halamannya gitu ya. Kita save, kita refresh, kemudian kita klik laporannya. Oke, udah ada judulnya. Tinggal kita buatin formulirnya aja di sini di bawah. Sini ya, kita berarti buat card. Ada shadownya, kita kasih backgroundnya. Kemudian di sini saya mau kasih 3 bagian deh, berarti sini buat ininya, buat card body dulu berarti. Card body, ini saya mau kasih raw. Kemudian di sini berarti harusnya gini nih. Ini formnya dulu deh, kita buat formnya dulu. Form ini berarti metodenya get evos. Harusnya ini formnya itu di atas ya, lebih enaknya gini. Nah, di atasnya ini ya. Kemudian si row nya kita buat ini deh, biar teman-teman gak bingung, buat awal aja lagi. Sini ya, di dalam card body kita buat form dulu. Form ini metodenya post, kemudian di dalam sini kita buat raw. Nah, di raw ini kita mau kasih call md ya. Ini kadang-kadang ya susah, kadang susah ini. Nah, kemudian di sini saya mau kasih call ini call md
misalkan ini saya mau bagi ini 4 deh, ini 4 kita kasih tanda X dulu, kemudian yang ini 4, yang ini 3 deh, isi 3, berarti ini udah 11 ya, tinggal satu lagi deh. Ini kalau MD1 ini harus jadi 12 gitu ya. Dan kita save, kita refresh. Oke, udah ada 4 ini bagian. Kemudian tinggal kita kasih ini buat misalkan gini nih, ini untuk tanggal mulainya. Misalnya saya mau lihat laporan pembelian dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemudian kita mau pilih statusnya apa gitu, misalkan statusnya pending atau mau statusnya lunas, belum, sedang dikirim gitu ya. Di sini tombol carinya, misalkan cari gitu ya, seperti gini nih. Sini kita kasih jarak aja dulu. Ini kita buat form grupnya. Ini berarti mulainya gitu ya, misalkan tanggal mulai atau mulai gitu ya, ini mulai. Kemudian ininya berarti date, tipenya date, ini misalkan TGLM, ini misalkan singkatnya tanggal mulai, TGL gitu, tanggal mulai. Kemudian ini placeholdernya gini aja deh, ini hapus aja placeholdernya. Kemudian kita copy, kita save dulu deh, kita lihat dulu, kita refresh. Ini tanggal mulai gitu ya, atau enggak ini kepanjangan ya, ini aja deh, ini untuk mulai aja gitu ya. Kemudian yang ini kita copy dari sini deh, form grupnya kita copy, dan dari sini kita paste. Ini untuk yang selesainya gitu ya, selesai. Berarti ini TGLS kita singkatnya, TGLS. Kemudian ini yang ini berarti untuk status ya, status gini nih, kita paste lagi. Kemudian di sini status, kalau status itu nggak usah dikasih label deh, statusnya begini aja deh. Ininya berarti kalau MD12 ininya berarti select ya. Nah terus ini misalkan untuk namanya status, kasih kelasnya form control, di sini kasih tionnya, di sini misalkan pilih status, kita duplikat. Di sini ada value nya, untuk value nya kita dari statusnya berarti kita di sini kita buka dulu di pembelian produk. Mana ini dia pembelian, kita lihat statusnya. Ini ada pending, ada di barang dikirim, ada lihatnya di sini aja deh. Dari kita kan udah membuat pembayaran ya, di sini kita lihat aja di pembayaran. Mana ini? Ini dia. Ini ada pembayaran dikonfirmasi, ini ada barang dikirim, ini ada pengiriman dibatalkan gitu ya. Udah kita buat aja yang seperti ini. Kalau enggak kita copy ininya, kita copy, kemudian kita paste di sini, paste. Kemudian kita rapihin sampai sini, Ctrl Shift X. Nah
Kemudian tinggal buat satu aja lagi untuk pendingnya. Nah gini, terus di sini pending. Kemudian kita buat tombolnya, berarti ini dia. Untuk tombol ini deh, kita buat button. Ini kasih name-nya misalkan cari gitu ya. Mau mencari ini kan data laporan, saya misalkan mau cari data laporan pendingnya atau barang dikirim gitu ya, berarti ini kita lebih enak ininya kasih namanya cari aja gitu ya. Kemudian di sini kasih kelasnya BTN primary. Kemudian ininya karena call MD nya 1 ya, kalau misalkan kita buat misalkan cari gitu takutnya kepanjangan, kita buat iconnya aja. Ini nah biar lebih kita save, biar lebih enak gitu sini ya. Nah kayak gini ya harusnya. Kita misalkan mau cari tanggal pembeliannya dari tanggal 1 Juli sampai akhir bulan Juli gitu ya, kita pilih situsnya yang pending atau yang sedang dikirim gitu ya, kita tinggal cari maka akan nampil gitu ya. Gini nih, berarti kita buatnya enaknya di bawah. Coba buat di atas deh, sini aja ya. Ini nih, kita buat PHP sini, kita buat if jika iset ada tombol, ada nama tombolnya, dibuat post, nama tombolnya cari gitu. Nah, sini kita buat, kita ambil dulu deh inputan yang TGLM, TGLS, terus statusnya kita ambil di sini. Nanti untuk cara ngambilnya gini, post. Nah kita buat TGLM, TGLM gitu ya. Kita simpan di variabel tanggal mulai, atau enggak disingkat aja biar terlalu panjang, TGL mulai. Kita duplikat di sini untuk tanggal selesai. Kemudian di sini TGLS. Kemudian satu lagi kita buat status, sebenarnya status sini namanya tadi itu status. Nah dapatlah kita ini ya, post inputan dari sini, name-nya ya kita udah ambil ke sini, kita simpan di variabel ini, tanggal mulai, tanggal selesai, status gitu ya. Kemudian kita tinggal mengambil data pembeliannya. Berarti kita buat variabel ambilnya dulu deh. Kita buat variabel koneksi, lakukan query di sininya, mengambil data itu menggunakan select, bintang, form, nama tabelnya apa, pembelian. Karena pembelian biar lebih lengkap deh sama ada pelanggannya. Di pembelian kan kita punya ID pelanggan, ya udah kita join aja biar datanya lebih lengkap. Kita join dengan tabel pelanggan, kita buat di bawah aja on pembelian dot. Jadi ini artinya di tabel pembelian itu ada ID pelanggan, kita kasih nilai. Di tabel pelanggan kita kasih dot, titiknya ada ID pelanggan, ini kategori ID pelanggan. Nah, jadi udah cocok nih, sama-sama mempunyai ID pelanggan. Oke, kemudian di sini yang mau kita ambil enggak cuman, maksudnya bukan cuman ya, enggak semua data pelanggan, dan yang mau kita ambil yaitu hanyalah statusnya sama tanggalnya gitu ya. Kan di sini ada tanggal
gimana ini, di pembelian itu ada tanggal, nah ada tanggal pembeliannya kan ya, saya mau ambil status sama tanggalnya aja. Arti di sini kita buat where, sini ada status atau enggak tanggal dulu deh, statusnya aja dulu, status. Kemudian di sini kita kasih nilai, masukkan variabel statusnya di sini. Nah, kemudian saya mau ambil juga tanggalnya, buat n berarti tanggal pembelian. Kita masukkan di sini. Oh, kalau untuk tanggal kan kita punya dua ya, tanggal mulai sama tanggal selesai. Berarti buatnya gini nih, ini bukan kayak gini, dikasih di antara. Kalau di antara itu berarti buatnya between, gini tulisannya. Oh, tulisannya gini harusnya. Nah, ini between, di antara variabel, isi kutip dulu, di antara variabel ini kita udah masukkannya, udah buat tgls sama tglm. Berarti tglm kan udah dimasukkan di variabel tanggal mulai, berarti masukkan aja sini tanggal mulai gitu ya, tgl mulai. N kita buat n lagi berarti di sini ya, karena ada tanggal ini, kita buat di bawah aja deh panjangannya. Sini kita buat di sini n kutip 1 tanggal tgl selesai. Nah, kemudian kita pecah datanya, karena datanya banyak ya. Misalkan kan kita mau cari tanggal di sini, atau statusnya misalkan dari tanggal sini, tanggal 1 sampai tanggal 30 Juli gitu ya, kita cari yang statusnya pending atau mau cari statusnya barang dikirim. Itu kan datanya bukan cuma satu, pasti banyak gitu ya. Kalau misalkan banyak, ya udah kita buat di sini while, menggunakan perulangan while will gitu. Kita mau pecah datanya menggunakan variabel pecah. Kita masukkan si variabel ambilnya, karena si variabel ambil ini udah menyimpan data si pembelian dan si pelanggan gitu ya. Kemudian di sini kita pecah menggunakan petasok. Nah, kita buat array aja deh di sini, misalkan semua data. Kita buat masukkan variabel pecahnya. Kemudian kita udah buat array kosongnya di sini, udah tinggal kita buat variabel arraynya di sini. Semua data ininya berarti array. Nah, gini, jangan lupa dikasih titik koma. Kemudian kita coba print r deh ya, sini buat echo ini free. Oh, harusnya gini dulu, free, kemudian duplikat ininya penutupnya, kemudian di sini print r nya, masukkan variabel semua data titik koma. Kemudian kita coba save, kita refresh. Misalkan saya mau cari ini deh, dari bulan Juli, awal bulan Juli tanggal 1 sampai akhirnya tanggal 31 gitu ya. Pilih statusnya yang barang dikirim, kita cari, dapat ya. Ini banyak ini datanya, ada 1, ada 2 sih ya, cuman ada 2 ini untuk yang statusnya dikirim gitu ya. Kemudian kalau misalkan untuk yang statusnya pending, kita lihat
dari 31. Kalau untuk statusnya pending kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dibutuhkan gitu. Jadi kan untuk pembayaran dikonfirmasi kita cari, ini belum ada ya, jadi hanya data yang statusnya barang dikirim kalau nggak salah kita udah buat tuh ya. Terus sama yang pending, itu pending mah banyak ya, kita coba lihat, kita cari dari tanggal 1 sampai sini statusnya pending. Kalau yang pending pasti banyak ya tuh, banyaknya. Nah kemudian untuk data-data ini kita tampilin aja di sini, kita buat tabel sini ya. Sini berarti gini deh, harusnya di sini itu kan kita kan masukkan tanggal nih. Nah harusnya kita buat dia ngebekas nih di sini tanggalnya gitu ya. Berarti gini nih, kita buat value, kemudian kita buat PHP di dalam value. Ini berarti tanggal mulai, TGL mulai, kemudian kita copy aja biar cepet. Oke, sini. Ini untuk tanggal selesainya, ini tanggal selesai. Kemudian coba kita save, kita refresh, kita lanjutkan aja, lanjut. Nah ini udah ngebekas ya, misalkan saya maunya ngelihatnya barang yang udah barang dikirim aja gitu ya, kita cari. Nah dapat 2 barang ya sini, dapat 2 data gitu maksudnya. Ini udah ngebekas tanggalnya di sini. Kemudian kita tinggal buat tabel aja, kita tampilkan menggunakan tabel ya. Di bawahnya sini aja nih, kita buat lagi card, kita buat card body, kemudian di sini kita buat table responsive, dan di sini kita buat tabelnya. Table responsive border, biar lebih cepat aja deh, gini aja deh, table ini susah. Nah gini ya. Terus kemudian di sini kasih ID-nya tables, biar saya nanti durasi videonya maksudnya nggak terlalu lama ya teman-teman. Kalau misalkan saya langsung table langsung jadi gitu ya, jadi teman-teman ngikutin aja, karena saya mah di sini biar waktunya gitu ya, nggak terlalu panjang gitu durasinya. Kemudian di sini kita buat ini deh, kasih shadownya biar samain aja ya, karena kita kan di semua ini ada shadownya, ada backgroundnya gitu ya, jadi kita samain aja. Kemudian di sini ada T-headnya untuk kepalanya ya, T-head, TR, ini ada TH-nya, ada nomornya, ada namanya, nama pelanggannya ya, kemudian ada tanggalnya, tanggal pembeliannya, dan di sini ada status, sini ada jumlahnya, jumlah itu total pembeliannya ya. Kemudian di sini kita kasih badannya, T-body gitu ya, TR, ini kasih TD sebanyak berapa itu, ada 5 ya, 5. Oke, kita kasih tanda X dulu sini, nih sini ya, gitu. Kemudian kita save, kita refresh, lanjutin aja nggak apa-apa. Nah udah tampil ya, tapi ini dempetnya kita kasih di sini margin topnya 3. Kemudian di sini kita buat for each, ininya di bawah. Kemudian ininya variabelnya tadi itu semua data, arraynya ya, arraynya semua data. Kemudian di sini
Ini kalau misalkan datanya benar gitu ya, kita save. Di sini kan kita dapat 2 data ya, maka di sini akan terperulangkan 2 data. Kita refresh. Oke, udah dapat 2 di sini ya, ada 2. Kemudian di sini berarti ini arahnya kita matiin aja dulu deh biar enggak kepanjangan gini. Kemudian di sini buat nomornya, untuk nomornya kita kasih width, kalau nggak salah 50 ya, kita samain aja. Ini berarti K plus 1. Kemudian di sini itu nama pelanggan ya, berarti nama pelanggan. Ini dia, ada nama pelanggan, ada tanggal pembeliannya. Ini tanggal pembelian, kemudian ada statusnya, status, kemudian di sini ada total pembeliannya. Gini deh, ini untuk kalau jumlah kan uang, ya udah kita kasih nomor. Di sini berarti total pembelian. Sini kasih RP-nya. Kemudian di sini untuk tanggal juga nih, ini harusnya menggunakan date. Ini ya, sini tanggal pembelian. Coba kita save, kita refresh, lanjutkan aja. Nah, sini nampil ya udah. Ini statusnya barang dikirim, barang dikirim. Harusnya juga ini jumlahnya ini harusnya ini bisa ditotalkan gitu di bawahnya ya. Ini nih, berarti kita buat dulu di sini PHP, kita buat variabel total deh. Totalnya 0. Gini deh ya. Terus di sini kita buat kakinya, ini kan udah buat bodinya, badannya, kita buat kakinya. Untuk kakinya teput. Nah, TR TD, oh bukan TDD, kasih TH aja biar tebal. Sini ada nomornya, bukan nomor, judulnya berarti total. Ini ada misalkan RP-nya gitu ya, RP gitu ya. Kita kasih ke all span berapa ini, 1 2 3 4, kita kasih call span 4, kita coba save, kita refresh, lanjutkan aja. Ini RP-nya di sini harusnya gini nih, call span-nya itu ada di atas harusnya, dekat di sini harusnya call span-nya ya. Kita save, kita refresh, lanjut. Nah, sini ya harusnya. Kemudian kita masukkan aja di sini number format, masukkan di sini totalnya gitu ya, total. Pasti ini kita dapatnya 0 ya, karena kita siap dulu, kita dapatnya 0. Lanjut. Nah, 0 ya, karena di sini kita masih menggunakan 0, tinggal kita tambah aja, tambah dengan yang ini sama ini ditambah gitu ya. Kalau misalnya ada lagi ditambah lagi gitu, caranya gini. Di sini berarti ini di bawahnya sini for each nya kita buat PHP lagi, kita buat di sini total ya, total kita tambah gitu ya. Tambah dengan apa? Dengan total pembelian, value total pembelian. Ini tanggal, ini total pembelian gitu ya. Kemudian tinggal kita simpan di variabel, misalkan udah deh, langsung aja deh, gini aja deh, biar nanti langsung ke total, ini langsung didapat dari sini. Ini kan udah ada total ya. Save, kita refresh, lanjut.
Nah udah ya. Ya ini ditambah ini jadi hasilnya segini. Kalau teman-teman gak percaya, hitung aja sendiri ya. Oke, kemudian saya mau di sini ketika ininya muncul gitu ya, ketika kita mencari apa ya, mencari laporannya gitu, nanti di sini ada misalkan apa ya, di sini tuh misalkan laporan pembelian dari tanggal segini sampai tanggal segini gitu ya. Kita buat gini nih di atas ini, di atasnya sini aja deh buat ini. Ini misalkan ininya ini kita hapus, ini info gitu ya, info. Kemudian di sini kita buatnya ini nih, laporan. Kita kasih paragraf mungkin, atau deh paragraf aja, misalkan laporan pembelian misalkan dari gitu ya, dari tanggal sekian sampai gitu ya, sampai tanggal sekian gitu ya. Misalnya coba kita save, refresh. Nah misalkan di sini ya, misalkan tanggal ini kita masukkan di sini, tanggal yang ini, tanggal yang selesai kita masukkan di sini. Tinggi ini nih, ini kita buat di sini PHP atau enggak gini aja deh, langsung aja. Saya mau buat langsung aja kayak gini ya, biar lebih cepat. Terus ini berarti tulisnya gini nih, ini TGL mulai. Kita copy lagi, kita copy buat yang di strip ini, kita ganti paste. Ini tanggal selesai. Nah kita save, kita refresh, lanjut. Nah ini misalkan laporan pembelian dari tanggal dari 01 Juli 2023 sampai 31 Juli 2023 gitu ya. Ini banyakan A-nya. Nah, misalkan saya mau buat ininya agak gede, ya udah ganti jangan paragraf. Ini ya, kita ganti jadi H4 deh, boleh H4. Kemudian saya mau jadi tebal ininya, kita cut, kemudian jadi B gitu, paste. Kita save, refresh. Nah gini ya, misalkan biar lebih gede gitu, atau mau ininya kegedean ya udah kecilin jadi H5. Kalau sesuka teman-teman aja gitu ya. Ini kalau ini mah ya sesuaikan gitu ya sama kemauan teman-teman. Lanjut. Nah segini dah pas lah. Kemudian gini nih, saya maunya itu si laporan pembelian dari info pembelian ini, saya maunya ketika saya mencari aja gitu, ini baru nongol. Kalau saya nggak mau mencari ini gitu ya, maka ini bakal hilang gitu. Ini nongolnya ketika saya mau cari status pembeliannya atau laporan pembeliannya gitu. Berarti gini nih, buat logikanya gini, PHP buat if jika kosong, berarti kalau kosong itu empty. Apa yang kosong? Si semua data kita kasih di sininya if nya PHP if. Nah kita cut ininya sini, kita cut, kita paste sini aja deh, paste. Nah jika si semua data itu kosong, maka
akan tampil ini ya. Berarti gini bahasanya, ini harusnya tanda seru gini ya. Jika semua data tidak kosong gitu, maka akan muncul ini. Tapi kalau kosong ya bakal nggak muncul apa-apa gitu. Kita coba save, kita refresh, lanjut. Nah ini kan muncul nih. Coba kita misalkan refreshnya dari sini, dari URL sini ya, yang ini kita enter. Nah ini hilang dan ini juga pasti error ya, karena semua datanya itu enggak terdeteksi, karena sayanya enggak mencari. Kalau kita ada datanya maka dia enggak bakal error ya. Kita coba cari, ini enggak ada data, berarti saya masukin tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal, oh sayanya belum masukin statusnya ya, harusnya statusnya juga dimasukin baru bakal muncul data. Nah ini enggak error ya, tapi kalau ininya saya enter, nah ini error. Ya udah, kita buat di gini aja, kita buat sama kayak ini, kita copy di tables ini dia sini ya, kita paste di sini. Kemudian ininya if nya dari sini, oh dari sini nih if nya, php if itu ya. Kemudian coba kita save, kita refresh. Nah ini ya, tapi ini untuk jumlah ini yang total ini juga sama ngalamin error kayak gini. Nah udah, kita buat kayak tadi aja biar nggak kelihatan errornya gitu ya, karena kita juga butuhnya kan kalau menampilkan data gitu. Di sini paste lagi, di sini sampai tr, ini tr, bawahnya tr, berarti php buat if nya, if ya. Kita save, kita refresh. Oke ya, tidak ada data gitu. Kalau enggak biar lebih ini, dibuat sendiri aja ininya. Ini nih di bawahnya ini, berarti kita buat lagi ini yang if nya kita duplikat, ini kita buat else titik 2 ya, jangan lupa. Dan kita buat nih gini nih, gini deh, bisa buat tr sininya ya, kemudian gini sininya ini kita buat lerotnya, kemudian di sini ini bukan div berarti td harusnya. Nah td ininya misalkan danger, ininya gini deh, kemudian ini kasih misalkan tidak ada data gitu ya. Teman-teman buat ininya sendiri aja ya, pesan ininya gitu. Kita save, kita refresh. Ini sepotong kayak gini ya, harusnya saya maunya full gitu ya. Berarti di sini saya kasih ada berapa kolom, 1 2 3 4 5, berarti sini saya kasih sini nih, harusnya kasih call span 5 gitu ya, biar panjang intinya. Kita save, refresh. Nah lagi nih gitu ya, tidak ada data, dan saya ini maunya kita di tengah gitu ya, jangan di sini. Berarti di tr ini kita kasih kelas text center. Nah kita save lagi, kita save. Oke udah ya. Dan saya juga di sini mau buat tombol ya, tombol download, misalkan download itu, atau tombol download atau tombol cetak lah gitu ya, buat ngeprintnya gitu ya. Kan laporan itu biasanya itu ada tombol cetak atau tombol download atau tombol ini ya, buat mencetak laporannya gitu. Arti kita buatnya di sini aja ya, kita buat cut
buat cut aja lagi. Kemudian di sini kasih samain aja, kasih shadow, backgroundnya, kasih cut bodinya. Body ini suka tipe ya. Kemudian di sini kita tinggal buatin lebih enaknya bukan ini deh, kayak gini aja nih enaknya, leret lagi gitu ya. Kemudian di sini kita kasih tombol, berarti ini ya, jangan text drag. Saya ininya maunya udah deh primary aja, dan ininya gini deh, saya kasih tombol berarti A gini. Ini kita kasih pagar aja dulu, kasih kelas BTN sukses misalkan. Kemudian di sini saya buat download laporan gitu ya, download laporan. Kemudian tinggal kita coba save, kita refresh. Nah, muncul ya. Tapi di sini saya mau buat ini biar ada jaraknya. Sini jaraknya berarti kasih MT3. Kita save, kita refresh. Nah, kayak gini. Kemudian dan saya mau munculkan ini ketika saya mencari data pembelian gitu ya, laporan pembelian misalnya dari tanggal segini sampai tanggal segini gitu ya. Saya misalkan pilih statusnya yang barang dikirim, kita cari. Nah, saya maunya kayak seperti ini nih, munculnya ketika pas saya mencari laporan baru ini juga muncul gitu. Udah, kita buat dari sini aja. Kita copy aja deh biar cepet di sini. Nah, biar nggak terlalu lama ya, paste. Kemudian di sini buat end if-nya, end if. Nah, gitu ya. Kita save, kita refresh, lanjut. Nah, tapi kalau saya enternya di sini, enter, ini nggak bakal muncul. Tapi kalau misalkan saya cari sampai tanggal 31 misalkan, dan statusnya yang pending, cari, baru dia muncul ya, download laporan ininya baru muncul. Jadi untuk video tutorial kali ini cukup sampai di sini aja ya. Untuk di video tutorial selanjutnya nanti saya akan buat yang ini. Ketika kita download, maka akan mendownload ininya ya, data-data pembeliannya ya, gitu ya. Oke, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.